Rani tuh perempuan paling freak yang pernah gue temuin, tahu gak sih lo? John, lo gak nyesel kan putus sama Rani? Lo tahu gak sih, kalau laki-laki masih nyeritain mantannya, tandanya dia menyesal loh. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username Kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel Suara Telepon ini. Dan hari ke-20 teman-teman, hari ke-20 aku membacakan cerita pendek buat kamu dan masih ada 10 cerita pendek lagi yang akan aku bacakan dalam rangkaian 30 hari menulis cerita. Di hari ke-20 ini aku ingin membacakan sebuah cerita dengan judul Putus, sebuah cerita yang ditulis dan dibacakan oleh Fauzi Radian. Putus. Tahukah kamu sebuah rahasia laki-laki? Ketika mereka bertemu, pasti pembahasan seputar tentang pasangan tidak luput dari pembicaraan. Begitu juga dengan Joni dan Pram. Hari ini mereka bertemu di sebuah coffee shop dan melakukan perbincangan yang begitu dalam. Pram, lo tahu nggak pertimbangan terbesar gue buat putus sama Rani? Anjir lah, dia tuh cewek yang freak banget, tahu nggak Pram? Joni dengan antusias bercerita kepada Pram. Topik seputar mantan sudah beberapa hari ini selalu diutarakan oleh Joni. Tidak lain dan tidak bukan karena Joni baru saja putus dari Rani, mantan yang sudah ia kencani selama 3 tahun ke belakang. Apa John? Bukannya Rani itu anaknya cantik banget ya? Lo gak takut dia ditikung orang? Pram bertanya kepada Joni sambil menyalakan rokok yang dari tadi menggantung di bibirnya. Rani tuh perempuan paling freak yang pernah gue temuin, tahu gak sih lo? Dia tuh mau tahu aja urusan gue, pengen banget tahu kehidupan gue. Parah lah. Joni melanjutkan ceritanya kepada Pram, masih dengan antusias yang sama. Tanda ia tidak menyesal sudah memutuskan Rani. Emang se-freak apa sih John? Namanya juga cewek, wajar kali gitu. Itu tandanya dia perhatian. Pram menjawab cerita Joni dengan begitu santai. Wajar? Wajar dari mana? Nih ya gue ceritain, dulu waktu gue masih pacaran sama Rani, dia sering banget tanya gue di mana, gue udah makan belum, gue hari ini mau ngapain aja, dan yang paling parah, kalau malam pasti ngajak teleponan sampai ketiduran, Pram. Joni terlihat begitu kesal dengan ceritanya. Teleponan sampai ketiduran kan asik, John. Lo nih kayak baru kenal cewek aja deh. Pram masih menjawab Joni dengan santai. Asik? Asik dari mana Pram? Bayangin ya, lu bisa mikir gak Pram? Bayangin, kalau setiap malam dia ngajak teleponan, terus teleponnya itu gak mau dimatiin. Dan dia selalu bilang, sayang, udah kamu tidur aja. Jangan tutup teleponnya, aku mau denger nafas kamu sampai kamu tidur. Gila gak tuh Pram? Gila! Joni semakin antusias bercerita kepada Pram tentang mantannya. Tapi awal-awal pacaran, lu juga pernah kan ada di fase teleponan sama Rani terus bilang, udah sayang, kamu aja yang tutup teleponnya duluan, atau kita tetap barengan ya. 1, 2. Pernah kan lo? Ya iya sih Pram, pernah. John, lu gak nyesel kan putus sama Rani? Lo tahu gak sih, kalau laki-laki masih nyeritain mantannya, tandanya dia menyesal. Lagian, kita nih udah temenan lama banget, hampir 10 tahun. Gue tahu banget karakter lo kayak gimana. Lo ngerasa dikekang karena ada yang lo sembunyikan kan? Udah, gue mau cabut dulu, masih banyak kerjaan gue. Melihat Pram pergi meninggalkannya di coffee shop itu sendirian, Joni akhirnya memutuskan untuk pulang. Dalam kepalanya, Joni hanya bertanya-tanya, apa benar dia menyesal putus dari Rani? Hari demi hari berlalu, Joni mulai merasa kesepian. Dia akhirnya sadar bahwa circle pertemanannya sudah semakin kecil dengan seiring usianya yang bertambah tua. Di usianya yang ke-28 tahun, pertemanan yang tulus adalah sesuatu hal yang langka. Dan Joni hanya memiliki satu sahabat, yaitu Pram. Merasa kesepian, Joni menelpon Pram untuk mengajaknya nongkrong di tempat biasa. Halo Pram, lo di mana? Ngopi yuk. Joni mengajak Pram untuk menghabiskan malam ini bersama-sama. Gue gak bisa John, lagi padat banget jadwal gue. Mendengar jawaban dari Pram, Joni tertunduk lesu. Di ruangan kos sempit 3x3 itu dia benar-benar merasakan kesepian. Coba ada Rani, pasti dia mau deh nemenin gue kemana aja. Joni berbincang ke dalam hatinya sendiri. Ia baru sadar sebuah ungkapan bahwa laki-laki akan mulai merasa kesepian dan merasa ditinggalkan oleh mantan
ketika 5 bulan mereka berpisah. Johnny melamun sendirian dan mulai rindu dengan kebiasaan-kebiasaan Rani yang menurut dia begitu aneh. Ketika pergi ke mall selalu ingin digandeng. Rani hanya mengizinkan gandengannya dilepas ketika hanya ingin mengelap keringat yang ada di tangan. Ketika parfum Rani ganti, dia harus jadi orang pertama yang paling menyadari. Ketika Rani menanyakan tanggal anniversary, Johnny harus selalu ingat jika tidak ia bisa mati. Johnny rindu panca inderanya dikuasai oleh Rani. Malam ini, Johnny memutuskan untuk pergi ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Dia pergi ke sebuah mall untuk mengenang masa lalunya dengan Rani. Tapi kali ini berbeda. Johnny pergi sendirian tanpa seorang teman. Dari kejauhan, Johnny melihat Rani yang sedang duduk dengan sebuah es krim gelato yang ia nikmati. Tatapan Johnny langsung tertuju kepada Rani. Johnny perlahan menghampiri Rani. Hari ini Rani terlihat begitu cantik. Entah kenapa, mantan akan selalu terlihat lebih menawan ketika sudah ditinggalkan. Dan itulah yang dirasakan oleh Johnny. "Hai Rani, sendirian?" tanya Johnny sembari duduk di sebelah Rani dan mendekatinya. "Johnny?" Rani menjawab karena kebingungan kenapa bisa ada Johnny di mall ini. "Masih suka gelato ya? Aku inget loh pertama kali beliin kamu gelato pakai uang receh yang aku kumpulin dari sisa kembalian uang yang suka kamu tinggalin di mobil." Rani terdiam dan terlihat menahan tawa. Tandanya Rani menyukai candaan yang dilemparkan oleh Johnny. Tapi tawa Rani tidak berbanding lurus dengan Johnny. Dari kejauhan, terlihat seorang pria datang menghampiri. Sambil bermain handphone, pria itu mendatangi Rani dan bilang, "Yuk sayang, maaf toiletnya antri." Pria ini menjulurkan tangannya untuk menggandeng Rani karena Rani tidak pernah ingin tangannya dilepaskan. Melihat sosok laki-laki itu, Johnny terkejut. Sambil menenggak ludahnya seperti menelan pil yang begitu pahit, dia berteriak, "Pram!"